Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, yaitu tunduk patuh dan menerima perkara yang niscaya dari agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang tampak dan masyhur yang diketahui oleh umum, seperti keesaan Sang Pencipta yang Maha Suci, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kebangkitan manusia dari kubur, adanya balasan amal, wajibnya salat, zakat dan haji, haramnya khamar, zina, riba, dan lainnya. Beriman secara utuh tentang hal-hal yang diterangkan secara menyeluruh dianggap cukup sebagai iman. Seperti mempercayai adanya para malaikat yang umum diketahui, mempercayai kitab-kitabnya dan para rasulnya. Namun untuk hal-hal yang diriwayatkan secara rinci, disyaratkan untuk beriman pula. Seperti mempercayai Jibril, Mikail, Musa, Isa, Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya. Sehingga orang yang tidak membenarkan salah satunya saja setelah dia mengetahui bahwa keterangannya ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia kafir. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tunduk patuh dan menerima semua yang dikabarkan Allah Ta'ala melalui lidah Rasul-Nya dan tunduk patuh serta menerima semua yang disampaikan Sang Rasul darinya. Iman adalah amalan hati yang tidak berkaitan dengan lisan dan anggota badan. Hanya saja, karena iman merupakan amal batin yang tidak dapat dilihat mata sehingga tidak bisa dikenai hukum-hukum syara, maka sang pemangku syariat membuat penanda bagi hal yang ada di hati seseorang, yaitu al-iqrar bil lisan, pernyataan lisan. Pernyataan lisan ini menjadi penanda bagi keyakinan hati, sekaligus menjadi syarat, landasan, untuk memberlakukan hukum-hukum dunia kepadanya. Seperti salat di belakangnya, boleh bermakmum kepadanya, boleh disyalati saat mati, dikubur di pekuburan muslim, darah dan harta bendanya dilindungi, boleh menikahi wanita muslimah dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka terpeliharalah darah dan harta benda mereka dariku, kecuali pelaksanaan kalimah itu perhitungannya urusan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah di dalam hadis itu bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah, melainkan disambung dengan Muhammad Rasulullah. Sebab kesaksian la ilaha illallah menjadi batal bila tidak disertai kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Simpulannya, iman adalah membenarkan dengan hati saja, dan baginya berlaku hukum-hukum akhirat. Sedangkan pernyataan lisan adalah syarat untuk memberlakukan hukum-hukum dunia. Barang siapa mengungkapkan pernyataan dengan lisannya, tetapi tidak membenarkan dengan hatinya, beriman dengan lisan tetapi tidak dengan hati, maka dia adalah mukmin menurut kita, dan kafir menurut Allah Ta'ala, dan dia menjadi ahli neraka. Barang siapa membenarkan dengan hati, tetapi tidak mengungkapkan pernyataan dengan lisannya karena uzur, maka dia kafir menurut kita, dan mukmin menurut Allah Ta'ala, dan dia menjadi ahli surga. Sedangkan orang yang tidak mengungkapkan pernyataan dengan lisan dan tidak pula membenarkan dengan hatinya, maka dia adalah kafir menurut kita dan menurut Allah Ta'ala. Para ulama telah sepakat bahwa bila pernyataan lisan itu dituntut, maka seseorang akan dihitung beriman hanya bila dia mengungkapkan pernyataan lisan. Apabila dia tidak mau mengungkapkan pernyataan lisannya karena sombong, dia sungguh kafir yang melawan. Inilah makna qaul ulama bahwa meninggalkan perlawanan merupakan syarat kebenaran iman. Kesimpulannya, di dalam kebenaran dan ketegasan iman, pembenaran hati meliputi banyak hal yang bila dilanggar berarti melanggar iman. Di antaranya, bersujud kepada patung, membunuh Nabi, menganggap remeh Nabi, mushaf atau Ka'bah. Apabila ada satu saja dari hal-hal itu di dalam diri seseorang, maka iman orang itu rusak dalam pandangan kita dan Allah Ta'ala. Berikut adalah catatan mengenai iman. Ulama berbeda pendapat tentang kenyataan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang.
Mazhab Jumhur Ahlus Sunnah berpendapat bahwa iman bertambah dengan bertambahnya ketaatan dan berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Pendapat ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang syahih. Makna bertambah dan berkurangnya iman adalah menguatnya sebagian unsur iman hingga lebih kuat dari unsur iman lainnya di dalam tingkat keyakinan. Seperti kenyataan bahwa satu sebagai setengah dari dua lebih meyakinkan daripada kenyataan bahwa alam ini adalah sesuatu yang baru. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran Surah Al-Fath. Allah Ta'ala berfirman, supaya orang yang beriman bertambah imannya. Quran Surah Al-Muddatsir. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim, tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Quran Surah Al-Baqarah. Maksudnya agar ketenangan hatinya bertambah. Sebab ketenangan itu sudah ada pada hati Ibrahim. Ayat ini juga menampakkan bahwa iman siapapun tidak ada yang sesempurna iman Rasulullah Muhammad SAW. Iman Abu Bakar lebih kuat daripada iman umat Islam yang lain. Hal ini ditegaskan di dalam sebuah hadis mauquf. Abu Bakar mengungguli kalian bukan karena salat atau puasanya. Dia mengungguli kalian dengan apa? Iman yang tertanam kuat di dadanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya, apakah iman bisa bertambah dan berkurang? Dan dia menjawab, ya. Iman bertambah sampai orang yang memilikinya masuk surga. Iman juga bisa berkurang sampai pemiliknya masuk neraka. Para ulama berbeda pendapat apakah seorang mukmin boleh atau tidak untuk berkata, saya seorang yang beriman jika Allah menghendaki. Yang jelas, jika yang dimaksud dengan iman adalah murni iman sebagai keyakinan, maka tidak boleh ta'liq mengaitkannya dengan jika Allah menghendaki, sebab dalam kekiniannya iman itu sudah ada. Namun jika yang dimaksud iman di sini adalah penentu keselamatan dan pahala, maka ta'liq diperbolehkan. Sebab saat itu belum diketahui kepastian hasilnya. Tentang hal ini terdapat dua kelompok pendapat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Allamah At-Taftazani. Iman terdiri dari 4 tingkatan. Pertama, iman orang-orang munafik, yakni iman yang hanya di lisan mereka, tetapi tidak dengan hati. Iman mereka hanya bermanfaat bagi mereka di dunia, untuk memelihara darah dan harta benda mereka. Sedangkan di akhirat, mereka seperti difirmankan Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa. Kedua, iman kebanyakan orang mukmin. Mereka beriman dengan hati dan lisan, tetapi mereka berperilaku tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutan iman. Pada diri mereka tidak nampak buah keyakinan. Mereka tidak sepenuhnya pasrah pada pengaturan dari Allah. Mereka merasa takut dan berharap kepada yang selain Dia, mereka berani menyalahi perintah dan larangannya. Ketiga, iman orang-orang yang didekatkan kepada Allah, Al-Muqarrabin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menghadirkan simpul-simpul keimanan, dan batin mereka tercetak demikian. Mata hati mereka menjadi seakan-akan melihat segala sesuatu muncul dari sumber kuasa azali. Buah iman pun tampak pada diri mereka. Mereka tidak melihat sesuatu pun lebih tinggi daripada Allah. Mereka tidak takut dan tidak berharap selain kepadanya. Sebab mereka mengetahui bahwa makhluk tidak memiliki kemanfaatan dan kemadharatan, tidak memiliki mati, hidup ataupun kebangkitan. Mereka tidak cinta kepada selain Allah. Sebab bagi mereka tidak ada yang berbuat baik selain Allah. Karena itu Asy-Syaikh Abu Al-Hasan radhiyallahu anhu berdoa, anugerahilah kami iman sejati, hingga kami tidak lagi takut selain kepadamu, tidak berharap selain kepadamu, tidak mencintai selain dirimu, dan tidak menghamba selain kepadamu. Mereka tidak sedikit pun menolak perbuatan-perbuatannya, tidak pula hukum-hukumnya. Sungguh mereka yakin Dia adalah Al-Hakim, yang Maha Bijak. Mereka melihat bahwa akhirat adalah tempat menetap abadi,
maka mereka pun menempuh hidup dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Keempat, iman orang-orang yang sudah fana di dalam tauhid dan tenggelam di dalam musyahadah, penyaksian Allah. Seperti yang tampak di dalam ungkapan Sayyidi Abdussalam, Allah telah menenggelamkan aku di samudera kesatuan, hingga aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak mendapati, dan tidak merasakan selain yang satu. Sayyidi Abdussalam juga berkata, kumpulkanlah antara aku dan engkau, dan pisahkanlah antara aku dan selain engkau. Makam ini kadang didapat dan kadang terputus. Iman model yang keempat ini juga tampak dalam ungkapan salah seorang arif. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Maka aku berkata, tidak ragu yagi engkau adalah engkau. Atau seperti yang tampak dari ungkapan Asy-Syaikh Abu Al-Hasan, sesungguhnya aku melihat Allah dengan mata keyakinan dan keimanan. Keterangan di atas sudah cukup bagi kami, sehingga tidak perlu lagi dalil dan bukti untuk menjelaskan kepada orang-orang. Apakah di dalam wujud ada sesuatu selain Allah yang hak? Kita tidak melihatnya. Sekalipun ada, kita melihatnya laksana debu di udara yang saat Anda perhatikan dengan seksama, akan Anda dapati semua itu bukan apa-apa. Tentang kenyataan ini ada seorang arif yang berkata, pemandangan itu tampak besar di hadapanku, hingga seakan-akan dia sungguh nyata, padahal ia sekadar angan-angan. Seorang arif lainnya berkata, sejak aku mengenal Tuhan, aku tidak melihat selain Dia. Demikian pula yang selain Dia, bagiku terlarang. Sejak aku berkumpul, aku tidak khawatir berpisah. Sungguh, sekarang aku telah sampai dan berkumpul. Ketahuilah bahwa iman merupakan anugerah nikmat yang paling utama di atas segalanya. Engkau mengerti bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan Anda dengan nikmat iman hingga iman jadi menyenangkan bagimu, dan engkau tidak menyukai kekufuran, kefasikan dan maksiat. Engkau juga paham bahwa nikmat ini murni merupakan anugerah dan nikmat darinya, yang tidak seorang pun berhak mendapatkannya. Engkau mengerti bahwa dengan iman itu, Allah telah melebihkanmu dari kebanyakan orang sepertimu. Karena itu, nilailah nikmat iman sesuai dengan nilainya. Lalu laksanakan kewajiban mensyukurinya. Sungguh, iman adalah modal dasar keselamatan dan kemuliaan. Iman sebagai modal keselamatan, sebab dengan iman akan diperoleh pertolongan Allah dari dahsyatnya siksa kubur, hari kiamat, timbangan amal, jembatan, neraka, pengusiran, pengasingan, dan murka. Iman juga merupakan modal kemuliaan, karena dengan iman engkau akan memperoleh nikmat kubur, berupa perluasan ruang kubur, keramahan kubur, dan pembukaan pintu ke surga untuk jalan ruhmu memasukinya dan menikmati berbagai kesenangannya. Dengan iman engkau bisa menikmati kesenangan surga, bidadari-bidadari, istana-istana, bermacam-macam pakaian, makanan dan minuman. Dengan iman pula engkau akan memperoleh kenikmatan puncak, yakni memandang wajah mulia Sang Kekasih. Di dalam satu riwayat disebutkan, tidak ada kalimat yang lebih disukai oleh Allah dan tidak ada ungkapan syukur yang lebih besar dalam pandangannya daripada ucapan seorang hamba. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan membimbing kami kepada Islam. Sayyidina Yusuf alaihi salam berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran Surah Yusuf. Kalaupun dalam iman hanya ada keselamatan dari huru-hara hari kiamat, tentu hal itu sudah cukup dipandang sebagai nikmat terbesar. Sungguh, kedahsyatan pada hari kiamat telah membuat para nabi dan rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap, "Diriku, diriku, pada hari ini aku hanya bisa memohon untuk diriku kepadamu." Dan kalaupun seseorang memiliki amal sebanyak amal 70 nabi, dia akan mengira dirinya tidak akan selamat. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda.
Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai Islam. Islam adalah al-imtitsal wal-inqiyad, merealisasikan dan tunduk patuh pada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diketahui dari agama secara pasti. Yang dimaksud dengan al-imtitsal adalah pengakuan dan pernyataan lisan akan kebenaran semua yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi tetapnya keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan dan pernyataan lisan ini bisa dicapai, dianggap cukup, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatain. Jadi dalam kondisi apapun, inti Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi Islam akan menyelamatkan hanya jika diikuti dengan kepatuhan hati yang merupakan bagian dari iman. Maka ketahuilah bahwa Islam yang menyelamatkan dan iman adalah dua hal yang saling berkaitan erat, tak terpisahkan. Ikrar keislaman memiliki syarat yang jika tidak dipenuhi, keislamannya tidak diterima. Syarat itu adalah an-nafi, penafian, dan al-itsbat, pengukuhan penetapan. Dalam ikrar keislaman, seseorang dianggap tidak cukup Islam bila hanya berucap, Allah itu Esa dan Muhammad adalah Rasulnya. Ini pendapat kebanyakan ulama, diantaranya para ulama Syafi'iyah. Ada memang pendapat yang tidak mensyaratkan nafyi dan itsbat, yang penting pernyataan yang menunjukkan pengakuan akan keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Maliki. Menurut pendapat yang pertama, selain disyaratkan adanya nafi dan itsbat, ikrar keislaman juga memiliki syarat sah lainnya. Di antaranya adalah menyertakan kata asyhadu, aku bersaksi, dan memahami makna ucapan yang dipersaksikannya, yakni dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disertai pemahaman maknanya, meski hanya makna umumnya saja. Karena itu, bila seorang non-Arab ditalqin mengucapkan dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab, lalu dia mengucapkannya tanpa memahami maknanya, keislamannya belum bisa diterima. Syarat lainnya adalah tertib. Pengucapan dua kalimat syahadat harus berurut secara tertib, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika pengucapannya dibalik menjadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, maka ikrar keislamannya tidak sah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Selain menyertakan kata asyhadu, memahami maknanya dan tertib dalam pengucapannya, pengucapan dua kalimat syahadat sebagai ikrar keislaman juga harus beruntun. Apabila pengucapan kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai terpaut dari syahadat yang pertama dalam jeda yang lama, maka keislamannya dianggap tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Syarat lainnya adalah baligh dan berakal. Ikrar syahadat keislaman seseorang yang belum baligh atau tidak berakal dianggap tidak sah. Statusnya hanya ikut-ikutan. Selain itu, orang yang melakukan ikrar disyaratkan untuk tidak menampakkan hal yang menafikan kesaksiannya. Ikrar tidak sah dilakukan oleh seseorang yang sedang bersujud kepada berhala. Ikrar keislaman juga harus berdasarkan kemauan sendiri. Tidak sah ikrar keislaman orang yang dipaksa, kecuali bila dia kafir harbi atau orang yang murtad. Itu pun dengan syarat dia harus mengakui kembali apa yang sempat diingkarinya dan kembali dari kesesatannya. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai ihsan. Hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya,
sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Jibril. Al-Jalal Al-Mahalli berkata, hakikat ihsan adalah merasa senantiasa diawasi Allah Ta'ala di dalam semua peribadatan yang meliputi iman dan Islam, sehingga semua peribadatan sang hamba itu sampai pada tingkat kesempurnaan dalam keikhlasan. Ilmu, kesadaran, hamba akan kenyataan bahwa Allah senantiasa melihatnya, itu lebih sempurna di dalam tanzih, penyucian, daripada penyaksiannya terhadap al-haq. Sebab, hamba hanya akan menyaksikannya sesuai kadar akalnya, padahal Allah Maha Suci dari semua citraan akal. Lain halnya dengan kesadaran hamba bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihatnya. Apabila hamba beribadah kepada Tuhannya, seakan-akan dia melihatnya, tentu dia akan mendapati bahwa perbuatan itu milik Allah. Hamba sama sekali tidak memiliki andil apapun dalam perbuatan itu. Hamba dihukumi berbuat hanya karena dia menjadi tempat pemunculan perbuatan itu, tiada lain. Barang siapa telah menyaksikan kesaksian ini, berarti dia telah memurnikan amalnya kepada Allah, tidak menyekutukan dia dengan dirinya dalam perbuatan itu. Ketahuilah bahwa orang yang menduduki maqam ihsan, pada diri mereka tidak akan terbersit kemaksiatan selagi mereka berada dalam keihsanan. Karena itu para nabi senantiasa ma'syum, terjaga dari perbuatan maksiat. Hal serupa terjadi pula pada diri para wali, karena kediaman mereka dalam ihsan. Bedanya, para nabi senantiasa ihsan di semua keadaannya, sedang para wali tidak di semua keadaannya, tetapi hanya di sebagian besar keadaannya. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini, kita akan mengkaji mengenai agama, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din. Ad-din, asy-syar', asy-syariah dan al-millah memiliki makna yang sama, yakni hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW. Apabila Anda bertanya, apakah orang yang menghina agama dihukumi kafir dan ikatan pernikahan dengan istrinya menjadi rusak, cerai? Kami jawab, ya. Demikianlah hukumnya. Seperti halnya orang yang mengingkari perkara-perkara agama yang niscaya diketahui. Jika Anda bertanya, bagaimana hukumnya jika dia bertobat dan kembali kepada Islam, apakah istrinya kembali berada dalam perlindungannya atau tidak? Aku jawab, apabila dia bermazhab Syafi'i dan dia merujuk sang istri sebelum habis masa iddahnya, maka sang istri kembali menjadi istrinya. Apabila dia bermazhab Maliki atau Hanafi, dia hanya bisa mengembalikan istrinya dengan akad dan mahar baru, tidak bisa dengan sekadar rujuk. Tidak ada perbedaan antara yang murtad itu suami atau istri. Keduanya berada di dalam hukum yang sama. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qada adalah hubungan azali kehendak Allah dengan segala sesuatu apa adanya dalam kesinambungan sesuai ilmunya, dan ini merupakan sifat zat. Sedangkan qadar adalah pewujudan sesuatu dengan ukuran tertentu dan arah tertentu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan ini merupakan sifat af'al. Qada bersifat qadim, sedangkan qadar bersifat hadits. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli kebenaran tentang kenyataan qada dan qadar sebagai bagian dari akidah yang wajib diimani. Karena itu, kita wajib meyakini bahwa ilmu dan kehendak Allah berhubungan di zaman azali dengan segala sesuatu apa adanya dalam kesinambungan. Kita juga harus yakin bahwa kuasa Allah berhubungan dengan segala sesuatu dalam kesinambungan sesuai hubungan ilmu dan iradahnya
dengan segala sesuatu itu di zaman azali. Dengan demikian, tidak ada hal baru, apapun yang selain Dia, entah yang baik maupun yang buruk, melainkan keluar dari kehendak dan kuasanya yang selaras dengan ilmunya. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba tidak dikatakan beriman hingga dia beriman kepada qadar, terhadap yang baiknya maupun terhadap yang buruknya, dan hingga dia tahu bahwa apa yang telah menimpa dirinya itu menimpa dirinya bukan karena salah sasaran, dan apa yang tidak menimpa dirinya itu memang tidak untuk ditimpakan kepada dirinya." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba tidak dikatakan beriman hingga ia beriman pada 4 hal, yakni menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menyaksikan bahwa aku sungguh Rasul Allah yang telah Dia utus membawa kebenaran, mengimani kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada qadar, yang baiknya maupun yang buruknya, yang manisnya maupun yang pahitnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ada kalanya seorang hamba yang kerdil berdalih bahwa jika kenyataannya demikian, si hamba bisa beralasan, "Mengapa engkau menyiksa aku, sementara semua perbuatan adalah perbuatanmu?" Alasan ini ditolak. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu apa adanya di azali secara rinci. Sebelum makhluk mewujud, Dia tahu keburukan dan kebaikan yang akan diupayakan oleh hamba setelah mengada, dan Dia menuliskannya sesuai ilmunya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Abu Al-Aswad Ad-Duali berkata, "Lemran Ibnu Hushain berkata kepadaku, perhatikanlah apa yang diperbuat manusia pada hari ini yang mereka usahakan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu sesuatu yang telah diputuskan untuk mereka dan telah berlaku pada mereka dari qadar yang sudah lewat atau yang akan datang? Apakah merupakan hal yang telah dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hujjahnya tegas atas mereka?" Aku menjawab, "Itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan dan telah berlaku pada mereka." Dia bertanya lagi, "Apakah Dia Allah tidak zalim?" Aku kaget alang kepalang mendapati pertanyaan itu, lalu aku berkata, "Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan merupakan miliknya. Dia tidak dituntut tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban." Lalu dia berkata kepadaku, "Mudah-mudahan Allah memuliakanmu. Sesungguhnya apa yang aku tanyakan ini hanya untuk menguji akal dan pemahamanmu." Abu Dawud dan Ibnu Majah menutur satu riwayat dari Ibnu Ad-Dailami di dalam sunannya. Ibnu Ad-Dailami berkata, "Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku tentang qadar. Aku khawatir masalah ini akan merusak agamaku. Maka aku pun mendatangi Ubay ibnu Ka'ab. Aku bertanya, 'Wahai Abu Al-Munzir, ada yang mengganjal dalam hatiku, yakni masalah qadar. Aku khawatir masalah ini merusak agamaku. Ceritakanlah padaku sesuatu tentang qadar, mudah-mudahan Allah memberiku manfaatnya.' Maka Ubay ibnu Ka'ab pun berkata, 'Seandainya Allah hendak menyiksa semua penduduk langit dan bumi, Allah tentu akan menyiksa mereka, dan Dia tidak berbuat zalim kepada mereka. Seandainya Allah menyayangi mereka, sungguh bagi mereka rahmatnya itu lebih baik daripada amal mereka. Kalaupun engkau mempunyai emas segunung Uhud dan engkau nafkahkan semuanya di jalan Allah, itu tidak akan diterima sebelum engkau beriman kepada qadar, dan engkau harus mengerti bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan yang luput darimu tidak akan menimpa dirimu. Sesungguhnya jika engkau mati tetapi tidak meyakini hal ini, engkau akan masuk neraka. Jika belum yakin, datanglah kepada saudara Abdullah ibnu Mas'ud dan tanyakanlah kepadanya.' Aku mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud dan menanyakan hal yang sama seperti yang aku tanyakan kepada Ubay. Dan ternyata Abdullah ibnu Mas'ud pun memberikan penjelasan seperti yang diuraikan oleh Ubay. Lalu dia berkata, "Jika keyakinanmu belum mantap, datanglah kepada Khudzaifah." Aku mendatangi Khudzaifah dan bertanya tentang hal yang sama. Jawaban Khudzaifah ternyata sama dengan Ubay dan Abdullah. Lalu dia berkata, "Jika engkau belum mantap, datanglah kepada Zaid ibnu Sabit dan tanyakan kepadanya."
Maka aku pun mendatangi Zaid ibn Thabit dan bertanya kepadanya. Zaid ibn Thabit menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, seandainya Allah hendak menyiksa semua penduduk langit dan bumi, Allah tentu akan menyiksa mereka, dan Dia tidak berbuat zalim kepada mereka. Seandainya Allah menyayangi mereka, sungguh rahmatnya itu lebih baik daripada amal mereka. Kalaupun engkau mempunyai emas segunung Uhud, dan engkau nafkahkan semuanya di jalan Allah, itu tidak akan diterima sebelum engkau beriman kepada qadar, dan engkau mengerti bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan yang luput darimu tidak akan menimpa dirimu. Sesungguhnya jika engkau mati tetapi tidak meyakini hal ini, engkau akan masuk neraka." Sebagai catatan, selamat dari siksa itu sungguh murni sebagai rahmat dari Allah, bukan karena amal mereka. Karena itu, bagi mereka rahmatnya lebih baik daripada amal mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, walau aku tidak menghendakinya. Sedangkan apa yang aku kehendaki, tidakkah akan terjadi bila engkau tidak menghendakinya? Engkau telah menciptakan hamba selaras dengan ilmumu. Dan di dalam ilmumu, si muda dan orang tua itu berjalan. Yang ini engkau beri petunjuk, yang itu engkau nistakan. Yang ini engkau tolong, yang itu tak engkau bantu. Yang ini sengsara, yang itu bahagia. Yang ini buruk, yang itu baik. Yang ini kuat, yang itu lemah. Semua dikendalikan oleh af'alnya." Rasulullah SAW bersabda, "Semua jiwa telah Allah tetapkan tempatnya di surga atau di neraka." An-Nawawi berkata dalam komentarnya tentang hadis tersebut, Al-Imam Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani berkata, "Untuk memahami masalah ini harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tidak cukup dengan qiyas dan nalar akal. Barang siapa mengesampingkan Al-Quran dan hadis, dia akan tersesat dan jatuh ke dalam samudra kebingungan, tidak sampai pada kepuasan jiwa, dan tidak akan memperoleh ketenangan hati. Sebab qadar adalah salah satu rahasia Allah Ta'ala yang dibungkus berlapis tabir. Allah memonopolinya sendiri dan menabirinya dari akal dan pengetahuan makhluk untuk hikmah yang diketahuinya. Kewajiban kita adalah tawakuf, menerima batasan dari Al-Quran dan hadis untuk pemahaman kita, tidak perlu melangkahinya. Pengetahuan tentang qadar Allah telah Dia sembunyikan dari semua makhluk, bahkan Nabi utusan pun tidak. Dia beritahu, demikian pula para malaikat yang didekatkan. Pahamilah paparan yang telah kami suguhkan ini, dan yakinilah akidah yang telah kami jelaskan ini. Jangan sampai engkau tertipu ucapan manis orang yang sesat dan menyesatkan. Jika tidak, niscaya engkau akan binasa bersama mereka yang rusak binasa. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus." Quran Surah Al-Baqarah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Quran Surah Az-Zumar. Dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Quran Surah Al-Mu'min. Ketahuilah bahwa orang yang bahagia, as-sa'id, adalah orang yang dalam ilmu Allah yang azali telah ditentukan dia mati dalam keadaan Islam, walaupun sebelumnya dia sempat kafir. Sedangkan orang yang celaka, asy-syaqi, adalah orang yang dalam ilmu Allah yang azali telah ditentukan dia mati dalam keadaan kafir, walaupun sebelumnya dia sempat Islam. Bahagian adalah mati dalam keadaan Islam. Celaka adalah mati dalam keadaan kafir. Keduanya telah ditakdirkan Allah sejak azali. Bukan berarti bahwa yang bahagia itu mengalami perubahan takdir Allah dari kafir menjadi Islam, tidak pula yang sengsara itu mengalami perubahan takdir dari Islam menjadi kafir. Tetapi dalam ilmu Allah, yang tampak sebagai keberubahan itu adalah perjalanan yang sudah ditentukan dan tidak berubah dalam ilmu Allah yang azali, sebagaimana yang Anda maklumi. Dengan demikian, orang yang sudah diputuskan sebagai orang yang bahagia tidak akan menjadi orang yang celaka, dan orang yang telah diputuskan sebagai orang yang celaka tidak akan menjadi yang selamat. Keselamatan tidak berganti posisi dengan celaka atau sebaliknya, seperti yang telah ditetapkan. Bila tidak demikian, berarti Allah tidak bersifat ilmu, melainkan jahl, tidak tahu, dan ini sungguh mustahil. Kondisi di akhir hayat, Al-Khatimah,
menjadi petunjuk akan ketentuan Allah yang terdahulu, as-sabiqah. Apabila usia hamba ditutup dengan keislaman, itu menunjukkan bahwa dalam ketentuan azalinya, dia tercatat sebagai orang yang bahagia, walaupun di dunia didahului kekufuran. Apabila usia hamba ditutup dengan kekafiran, na'udzubillah min zalik, itu menunjukkan bahwa di azalinya dia tercatat sebagai orang yang celaka, meskipun di dunianya sempat mengalami keislaman. Karena itu, ada ulama yang berkata, apabila seseorang dicipta tidak untuk bahagia, prasangka pengasuhnya akan tertinggal dan si pengharap pun jadi frustasi. Musa yang diasuh Jibril ternyata kafir. Sedang Musa yang diasuh Fir'aun ternyata Rasul Allah. Allah Ta'ala akan memudahkan masing-masing orang untuk melakukan hal yang sesuai dengan penciptaan dirinya. Dengan anugerahnya Allah memudahkan orang yang bahagia untuk beriman dan melakukan ketaatan. Dan dengan keadilannya Allah memudahkan orang yang celaka untuk melakukan kekafiran dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surah Al-Lail. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Suraqah ibnu Malik berkata, Ya Rasulullah, terangkan kepada kami tentang agama kami, seperti kenyataan bahwa kami telah diciptakan saat ini. Di mana posisi amal? Apakah pada kenyataan yang telah dicatat dan telah digariskan takdir, atau akan ditentukan kemudian? Rasulullah bersabda, telah dicatat dan telah digariskan takdir. Suraqah berkata, lalu untuk alasan apa amal dilakukan jika takdir kita telah ditentukan? Rasulullah SAW bersabda, beramallah. Sebab semua orang dimudahkan untuk berbuat hal yang untuknya dia diciptakan. Dan setiap orang akan melakukan apa yang harus diperbuatnya. Adapun tentang firman Allah Ta'ala, setiap waktu dia dalam kesibukan, Quran Surah Ar-Rahman maksudnya adalah kesibukan yang tidak bermula. Penulis kitab Al-Kasyaf berkata, suatu hari Abdullah ibnu Thahir berkata kepada Al-Husain ibn Al-Fadl, aku menemukan kesulitan dalam memahami firman Allah Ta'ala. Setiap waktu dia dalam kesibukan, sehubungan dengan adanya hadis syahih yang menyatakan bahwa pena telah kering dengan segala yang sudah ada sampai hari kiamat. Kemudian Al-Husain berkata, kesibukan yang dimaksud adalah kesibukan menampakkan realitas yang sudah tercatat, sesuai dengan ketentuan azali yang telah dicatatnya, bukan kesibukan mengerjakan sesuatu saat ini, karena takdir Allah telah terdahulu, sabiq. Setelah mendengar jawaban itu, Abdullah pun berdiri, lalu mengecup kepala Al-Husain. Salah seorang ulama berkata, suatu hari Ibnu Al-Syajari duduk di kursi tempatnya biasa memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Saat dia berbicara dan sampai pada ayat, setiap waktu dia dalam kesibukan, tiba-tiba seorang laki-laki di hadapannya berdiri seraya bertanya, apa yang dikerjakan Tuhanmu saat ini? Beliau diam lalu menangis sedih. Malam harinya dia mimpi bertemu Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada beliau tentang pertanyaan yang didapatnya siang tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki yang bertanya kepadamu itu adalah Khidir, dan dia akan kembali lagi kepadamu. Maka jawablah dia, kesibukan mewujudkannya bukan memulainya. Dia merendahkan kaum tertentu dan mengangkat kaum lainnya. Keesokan harinya ternyata Khidir datang lagi dan bertanya seperti kemarin. Maka Ibnu Asy-Syajari pun menjawabnya sebagaimana disarankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar jawaban itu, Khidir pun berkata kepadanya, bersyalawatlah pada beliau yang telah mengajarimu. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.